Semuanya aku punya, harta aku punya. Tapi hati kamu gak pernah aku miliki. Kenapa? Karena kamu ingkar. Impian, orang kayak aku mikirin impian. Bahkan aku nggak tahu aku harus ngapain biar aku bisa kaya. Kenapa sih yang kamu pikirin cuma kaya, kaya, dan kaya? Tujuan hidup kamu kan bukan cuma itu. Tujuan hidup aku biar bisa seimbangi kamu, biar kita bisa balance. Aku gak nuntut itu dari kamu. Keluarga kamu. Aku gak peduli. Selama kamu bisa tanggung jawab, udah cukup buat aku. Oke. Boleh. Ya udah, kamu harus datang ke keluarga aku. Kamu harus bilang kalau kita udah siap buat nikah. Oke. Pastiin aku bakal datang. Ya, aku cuma butuh itu. Kamu harus berani ketemu keluarga aku. Ngapain takut? Aku berani. Siapapun yang aku hadapi nanti. Kakak kamu, papa kamu. Janji ya, kamu gak bakal pernah nyerah soal aku. Kalau aku bisa janji, aku juga pengen pegang omongan kamu. Kamu bakal terus sama aku, gimana pun keadaannya. Janji. Apapun keadaannya. Oke, jangan pernah teglerin aku. Aku bakal perjuangin kamu. Aku juga secinta itu kok sama kamu, Fer. Aku gak mau kehilangan kamu. Iya, aku tahu itu. Kamu ngajak nikah aku aja itu udah satu hal yang menurut aku pembuktian kalau kamu banget sayang sama aku. Habis ini kita makan yuk. Tuh ada bakso di situ. Kamu mau? Mau? Ya udah, mau berapa mangkok? Ada degannya juga. Di situ kan? Bisa tahu diri nggak sih? Mas, ngapain di sini? Jemput kamu. Ya kan aku pulang sendiri bisa, nggak perlu dijemput. Lagian aku juga sama Ferry. Nggak perlu. Tangan kamu kotor. Mas, bisa nggak sih ngomong yang sopan, yang enak sama Ferry? Dia pacar aku. Kenapa kalau pacar? Mending putus aja. Biar tahu diri tuh. Nggak usah didengerin. Kita tuh beda ya. Beda jauh. Mas, Nggak bisa masuk ke keluarga kita. udah stop. Mending gini aja deh. Kamu join Vivi. Di luar sana banyak cewek cantik. Aku mau nikah sama dia. Memang yang nentuin kamu? Aku sebagai kakaknya nggak mau hidup adik aku menderita ke depannya. Aku nggak pernah menderita sama Ferry, Mas. Aku bahagia sama dia. Iya, sekarang ngomong gitu. Emang kamu tahu aku ke depan bakal gimana? Udah tahu jelas. Suram kan? Vi, aku sebagai kakak kamu nih sayang banget sama kamu. Aku nggak mau kamu ke depannya menderita. Iya, kamu sekarang bilang, ya aku ini. Memang senang hanya dalam perkara materi. Ya, materi. Segalanya butuh uang. Apa aja bisa dibeli karena uang. Mas udah pulang, udah cukup. Gak usah ikut campur. Biar dia tahu diri, tahu rasa dia. Mulai sekarang jauhin Vivi, jangan pernah pacaran sama Vivi. Kalau aku nggak mau gimana? Putus. Kalau aku nggak mau gimana? Jangan bikin saya marah. Udah, balik aja yuk. Saya bisa bayar siapapun Mas, buat ngabisin kamu. Kamu siapa? Tuhan. Gitu? Hah? Lihat. Kalau kamu nikah sama dia, sama iparnya gimana? Hah? Iya, kayak gini udah dibilangin. Aku bakal baik kalau kamu baik sama aku. Kamu tahu nggak? Aku ini siapa? udah stop. Dia. Mas, Ferry kayak gini karena Mas yang kayak gitu. Tapi keluarga kita nggak nerima orang-orang yang kayak gini. Kenapa dengan Ferry selama ini? Ferry baik. Kamu nggak cerita sama dia kalau kamu dijodohin? Kan
kamu sendiri yang bilang kalau mengiyakan. Aku belum mengiyakan, Mas. Ini papa sama mama yang bilang. Aku nggak pernah setuju soal perjodohan itu. Sekarang kamu bilang gak setuju. Seharusnya kamu cerita sama dia. Kamu mau pilih papa sama mama atau pilih dia sih? Vi, kenapa kamu gak pernah cerita? Aku mau cerita tapi waktunya belum pas, Far. Waktunya belum pas. Nunggu ketika kamu udah mau nikah baru kamu bilang. Enggak, kan aku mau nikah sama kamu. Dianya mau nikah sama aku, gak sama orang lain. Udah berubah pikiran. Udah kasih sama papa sama mama. Papa lagi sakit. Hah? Maksudnya? Papa sakit gara kamu. Orang papa aja nggak mau lihat anaknya menderita hidup sama orang lain. Kamu harus tahu diri juga, ya. Far, aku bisa jelasin ya. Soal perjodohan itu aku nggak peduli sama sekali. Bukannya aku nggak mau cerita sama kamu, aku bakal cerita, cuma belum saatnya aja. Aku nggak pernah terima perjodohan itu. Oke, Harus bersikeras. ya udah. Kalian ngomongin dulu. Sebentar lagi kamu nikah. Udahlah. Kalau sandal ini gak bisa napakin di rumah kalian, suatu saat aku bakal bawa ke rumah kalian. Sandal butut ini. Emang ya, lo orang miskin terlalu banyak drama. Mas bisa kan nggak perlu kayak gitu? Kenapa? Gak usah dipikirin deh. Tapi harusnya Mas nggak perlu kayak gitu sama Ferry. Dia tahu diri tuh orang. Kamu nggak kasihan sama papa sama mama? Vi, keluarga tuh nomor 1 ya. Yang ngelahirin kamu mama. Tapi aku nggak suka. Aku nggak ada apa-apa sama Didan. Aku nggak mau nikah sama dia, Mas. Aku nggak cinta sama Didan. Aku cintanya sama Ferry. Pilihan orang tua itu pilihan yang terbaik. Kalau kamu ngelawan, ntar kamu nyesel. Coba Mas yang ada di posisi aku gimana? Aku pilih keluarga. Karena Mas nggak ada di posisi aku. Ya udah, Vi, patuh sama orang tua aja, ya. Biar nggak nyesel ke depannya. Aku kayak gini karena sayang sama kamu. Aku nggak mau adik aku disakitin sama orang lain. Ferry baik. Baik ya baik. Iya, Ferry baik, gak pernah nyakitin aku. Dia bener-bener sayang sama aku. Kalau miskin itu yang bikin sakit, Vi. Karena dia nggak punya duit. Karena dia miskin itu masalahnya. Iya. Duit bisa dicari, Mas. Bisa dicari. Kalau ngomong doang bisa, pinter. Nggak semudah itu, ya. Aku mau kamu jauhin Ferry ya. Kamu putus sekarang sama dia. Kalau kamu memang pilih keluarga. Hidup kaya juga nggak menjamin aku bisa bahagia, kan? Harus bahagia karena kamu gak cinta sama Didan. Cinta bisa tumbuh belakangan, Vi. Aku juga belum tentu bisa bahagia sama Didan. Pasti bahagia, kamu percaya deh. Kan itu pilihan orang tua. Gak ada yang salah pilihan orang tua. Pasti bener. Belum tentu pilihan orang tua juga baik. Kamu ngeyel ya. Kamu mau durhaka sama orang tua. Kalau gitu, mending kamu usah dilahirin. Mas, Daripada durhaka sama orang tua, bikin dosa. Ingat ya, nurut. Jauhin Ferry. Nikah sama Didan. Kasihan Papa. aku perlu waktu. Aku nggak mungkin ninggalin Ferry gitu aja. Aku udah janji aku bakal hidup semati sama dia. Kamu terlalu bucin. Kamu disantet sama dia, diguna-guna. Sadar. Aku sayang sama Ferry itu udah sejak masih sekolah ya, Mas ya. Hubungan aku sama Ferry udah lama. Kalau emang Ferry nggak baik, kalau aku emang main-main sama Ferry, aku udah pergi dari dulu dari hidup dia. Aku bertahan sama Ferry karena kita emang sama-sama sayang. Pikirin keluarga, mau tahu dari mana? Hah? Muka papa sama mama sama teman-temannya. Kalau kamu nikah sama orang kayak gitu, itu tuh beda jauh. Ya yang kalian pikirin cuma martabat doang kan? Dari dulu kayak gitu, papa itu dijodohin kayak gitu. Iya deh, papa di mana? Kita ke papa sekarang. Jadi ruko ini kita gunain untuk kantor cabang kita yang baru. Ya sebenarnya kita bisa sih bikin
bikin sendiri, cuman menurut aku kita butuh percepatan sehingga beli jadinya yang udah bener-bener ready, ya kan? Oke, kalau gitu makasih banyak. Udah semua ya pembayaran investasinya udah semua ya? Udah aman Mas Ferry. Tinggal misalkan ada yang perlu kita perbaiki nanti saya tulis laporannya ini sudah Sesuai kebutuhan aja. Didan itu juga pengen punya anak dari darah dagingnya sendiri. Mas udah lah, bisa nggak sih nggak usah bahas anak? Tujuan nikah kan cuma, ya maksud aku tujuan nikah bukan cuma sekedar anak doang. Tapi di mana-mana soal itu, Pi. Dimanapun itu. Orang yang nikah 5 tahun, 10 bahkan 10 tahun nggak punya anak juga banyak di luaran situ. Iya. Karena ada juga kelainan atau gen yang berbeda. Kamu enggak. Keluarga semua subur. Dari nenek, kakek, ayah, ibu. Aku cuma kamu doang. Kan nggak masuk logika. Ya aku lagi nggak sehat kali. Ya udah, biar kamu nggak stres, biar badan kamu fit juga, biar Dida aku bilang kalau kamu nggak usah kerja, biar Dida aja yang kerja, kamu di rumah aja. Nggak bisa. Pi, Nggak bisa dong. sampai kapan kayak gini? Kapan nanyain terus tuh? Ya udah nyantai aja. Ada beberapa hal yang pengen saya tanyain sama Mas Didan. Ya, ini di luar kerjaan. Oh, di luar kerja. Soal apa ya, Mas? Mungkin agak private. Mas Didan muda. Saya muda. Pengusaha muda itu banyak sekali menurut ternyata Mas Didan. Iya. Dan ganteng, sukses, Biasa aja, Mas. udah punya istri. Alhamdulillah, saya udah punya istri, Mas. Iya. Kalah saya dong kalau gitu. Dalam urusan bisnis mungkin saya lebih menonjol, tapi dalam urusan perwanitaan saya lemah. Ya sebenarnya saya awalnya sih dijodohkan. Oh ya, sayang, nggak apa-apa. Siapa? Kenalin, istri saya, Mas. Ya, saya partner kerja Didan, Ferry. Senang bertemu dengan Nyonya Didan. Oh iya, bersyukur banget Mbak Vivi dapat Didan. Hah? Kok udah tahu? Perasaan istri saya barusan belum nyebutin nama. Saya tahu. Oh, Saya tahu. Mbak Vivi karena saya lama di Bondowoso. Dulu teman. Oh gitu. Iya. Temen apa? Temen sekolah atau temen? Ya kenal aja waktu masih muda dulu. Tapi iya. sangat bersyukur sih Mbak Vivi dapat Mas Didan yang sukses, muda, kaya. Alhamdulillah. Kalau gitu berarti enak dong kerja sama kita karena kalian sama-sama kenal. Oh, saya udah bilang kerja sama di sini. Iya, maksud saya. Bentar ya, saya angkat telepon dulu. Bentar ya, saya. Pengusaha muda, sukses, ganteng, kaya raya. Hebat banget. Kamu kenapa sih tiba-tiba ada? Selama 3 tahun ini kamu kemana? Aku kemana? Merenung. Pikirkan masalah lama yang mungkin sampai saat ini belum kelar sih. Belum kelar gimana maksud kamu? Kamu ingat? Kamu yang ingkarin, kamu nggak datang. Harusnya kamu datang, kamu usahain itu di depan keluarga aku. Tapi mana? Datang gimana? Bukannya kamu yang nerima itu karena orang tua kamu sakit? Aku nerima itu karena kamu nggak ada di situ, Fer. Apa yang bakal aku pilih? Kamu Aku aja siapa? Hah? Aku siapa ketika itu? Dengan kehadiran aku di situ, apa orang tua kamu bisa ngeliat? Bisa nerima aku? Pasti nggak bisa. Ya karena kamu nggak ada usahanya waktu itu kan? Usaha apa? Aku bukan siapa-siapa waktu itu. Tapi jangan bandingin sama aku sekarang. Aku udah punya semuanya. Hal yang dulu kamu impikan, keluargamu impikan, sekarang aku punya. Tujuan kamu jadi kayak gini apa? Mau nunjukin ke aku? Mau nunjukin memang. Mau nunjukin ke keluarga aku gitu? Iya. Biar mereka tahu orang kayak aku, orang rendah kayak aku, bisa kayak sekarang.
Biar mereka tahu. Mending kamu jadi Ferry yang dulu. Nggak kenal. Aku nggak kenal kamu Ferry siapa. yang dulu. Semua orang tertawa ngeliat aku kayak dulu. Hah? Semua orang ngejek aku ngeliat aku yang dulu. Hah? Apa? Udah, stop. Aku Udah. nggak suka kamu kayak gini. Kamu suka aku kayak gini? Aku Ini dampak dari orang-orang yang pernah nyepelin aku. sombong. Kamu pikir itu bakal kekal ada di kamu, hah? Gimana keluarga kamu dulu sama aku? Lebih sombong dari aku. Aku diem. Diem. Aku boleh pergi untuk kamu. Untuk kamu. Ya udahlah. Nggak ada yang bisa ngembalikin keadaan. Vivi yang dulu bukan Vivi yang sekarang. Ferry yang dulu bukan Ferry yang sekarang. Kamu udah milik orang lain dan percuma. Aku kayak gini nggak bisa milikin kamu Udah, lagi. diem. Gak ada yang berubah dari diri aku. Aku tetap Vivi yang dulu. Ya, Vivi yang dulu. Justru kamu, Ferry yang dulu udah hilang. Ya, aku berubah semuanya. Kamu bangga dengan apa yang kamu punya. Oke, nggak apa-apa. Kamu punya semuanya, tapi kamu nggak punya aku lagi. Ini pencapaian. Pencapaian selama perjuangan aku. Tapi tujuan kamu buat balas dendam, Fer. Enggak. Aku tanya sama kamu. Kamu dapat apa? Bahagia. Aku tanya sama kamu, kamu bahagia dengan cara kamu kayak gini? Semuanya aku punya. Harta aku punya. Tapi hati kamu nggak pernah aku miliki. Kenapa? Karena kamu ingkar. Tahu? Sakit hati aku waktu itu. Aku milih pergi. Aku ngerasa aku benar-benar orang yang hina ketika itu. Aku nggak kenal kamu lagi, Fer. Serah. Kamu ngomong apa? Yaudah, Mbak Vivi ya. Saya balik dulu. Makasih banyak Mas Dedan. Siap, makasih juga Mas. Gimana? Dan? Kenapa? Kabar buruk. Kenapa? Proyek gede yang aku incar dibatalin. Bukannya dari awal udah ada tanda tangan kontrak ya? Bukannya itu minggu lalu udah kalian setujuin? Iya. Tapi mereka ngebatalin. Karena Ya artinya mereka harus bayar penalti dong. masalahnya Bentar, kesalahan ada di siapa? Bukan kamu, nggak mungkin kan kamu lakuin kesalahan? aku nggak mungkin ngelakuin kesalahan. Kamu tahu sendiri kan, aku orangnya perfeksionis. Aku nggak mungkin dong ngelakuin hal sebodoh itu. Iya udah, kayak kamu balik ke kantor. Aku bakal hubungin Mary. Aku suruh Mary tadi kesini kok. Oke? Ya, Kamu baik-baik aja kan? aman. Iya udah. Aku susul Mary dulu ya. Kamu yakin? Aman. Aku balik sama Mary. Nanti kamu balik dulu ya. Iya udah. Hati-hati ya. Halo Mer. Mer. Didan lagi kena masalah nih. Bisnisnya. Iya, proyek gede yang kemarin udah didapat. Tiba-tiba dibatalin. Kenapa ya? Aku udah tahu kok sebenarnya. Kamu udah dapat kabar itu? Ferry dibalik semuanya. Aku baru aja ketemu Ferry. Dia emang ngincer perusahaannya Kidan. Karena dia tuh pengen nunjukin sama keluarga kamu kalau dia sekarang sama dulu itu beda. Aku juga udah ketemu kok sama Eri. Jadi ini semua perbuatan dia, Erik sama Ferry. Iya. Tapi nggak harusnya kayak gitu, Mer. Aku juga gak tahu sih kenapa mereka bisa seperti ini sekarang.
Kamu lihat kan sekarang Ferry gimana? Aku mohon ya sama kamu fokus aja sama Didan. Gak usah mikirin lagi tentang Ferry. Didan itu baik loh, Vi. Dia selalu memperlakukan kamu dengan baik selama ini. Mel, kamu tahu kan gimana perasaan aku ke Ferry? Ya aku tahu. Tapi sampai kapan? Udah 3 tahun kamu jadi istrinya Didan. Masa ya sih kamu gak pernah nimbul rasa cinta, rasa sayang sedikit pun sama dia? Kamu tahu aku secinta itu sama Ferry. Walaupun dalam 3 tahun ini aku gak pernah kontak sama Ferry, perasaan aku gak pernah berubah sama Ferry, Mer. Kamu tahu alasan aku selama ini gak punya anak sama Didan? Emang ada alasan yang lain? Aku gak pernah tidur sama Didan. Sejak nikah, aku sama Didan beda kamar. Vi, itu dosa loh kayak gitu. Ya aku tahu, tapi daripada aku pura-pura buat cinta sama Didan, padahal aku masih cinta sama Ferry. Kamu sama Ferry itu udah bertahun-tahun yang lalu. Udah deh, Vi. Aku udah mencoba buat cinta sama Didan. Gak bisa. Bayang-bayang Ferry tetap ada. Aku tetap dingin sama Didan. Ya demi kebaikan dia. Tapi dia yang masih mau bertahan sama aku. Aku masih sayang banget, Mer, sama Ferry. Aku nggak bisa. Aku juga berharap Didan sadar. Cuma selama ini dia kayak gitu buat keluarganya lah, buat keluarga aku. Tapi percuma. Aku selama ini juga diem, Mer. Aku masih sayang. Aku masih sayang sama Ferry. Aku nggak bisa ngupain Ferry. Ya aku tahu kamu emang berat. Tapi Aku udah sadar kok. Harusnya kita nggak ketemu dari awal. Ternyata ini alasan kamu. Vi, kalian ngobrol berdua aja. Selesaiin dengan cara baik-baik. Pikirkan dulu dan omongin ya. Aku pergi dulu. Tapi makasih ya, karena kamu dia ngebuka semuanya dan aku dengar itu. Aku minta maaf ya. Aku pamit dulu. Kenapa kamu nggak bilang dari awal sama aku? Kamu terlalu baik buat aku, Dan. Nggak ada kata-kata terlalu baik. Emang kita udah dasarnya nggak jodoh. Mau gimana? 3 tahun. 3 tahun aku berusaha untuk Minta maaf. kamu biar bisa cinta sama aku, tapi nggak bisa. Aku minta maaf, Dan. Kenyataannya emang itu. Ya emang sakit, tapi ini alasan aku selalu Iya. jaga jarak sama kamu. Aku tahu sampai kamu nggak mau sekamar sama aku. Sedikit pun aku nyentuh kamu, aku nggak pernah. Suami istri macam apa kan kalau kayak gini. Tapi aku bakal kasih kebebasan buat kamu. Bahkan dari dulu aku udah ngasih kebebasan buat kamu. Apapun yang kamu minta, kamu pasti turutin. Dan aku juga udah siap kok untuk cerai. Supaya kamu bisa balik lagi sama masa lalu kamu. Dan ternyata orangnya Mas Ferry. Kita jelasin nanti aja di rumah. Kita omongin semua di depan keluarga. Yang penting kita beresin dulu soal kerjaan. Ya udahlah, itu udah berlalu juga kan. Ya, cuman saya ngerasa nggak enak aja. Nggak apa-apa, Emang nggak masalah. Dari awal kita kerja bareng, kayaknya Mas Ferry udah nggak enak sama saya. Oh, enggak. Sebenarnya saya nggak lebih ke kamu sih. Aku lebih keluarganya aja yang
dulunya menghina dan merendahkan aku. Ya, saya juga minta maaf mas, karena saya nggak ngerti sama keadaan itu. Saya paham. Dan ya udah, menurut aku ini kejadian yang bisa dijadikan pelajaran ke depan bahwa kalau derajat seseorang itu kita nggak tahu ke depannya gimana. Betul mas, tapi menurut saya Mas Ferry itu hebat. Oh, bukan saya yang hebat. Tuhan saya yang hebat. Iya mas, tapi mas, Udah aku silakan. Fer, Makasih banyak. Ya, kalau gitu saya pergi dulu ya mas. Makasih banyak. Sama-sama. Sudah. Ya, Mas Ki. aku minta maaf Oh, ya, atas perlakuan aku dulu sama kamu. Tapi namanya jadi seorang kakak nggak mau adiknya menderita. betul. Saya memahami itu dan menurut aku satu hal yang perlu kita tahu bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini nggak perlu disombongkan. Ya, semua itu milik Tuhan. Kita meninggal, nggak kita bawa mati. Saya minta maaf saya gini juga karena orang tua saya yang terlalu ambisi. Seharusnya umur seperti Vivi, seharusnya dia mandiri sendiri. Dia harus pilih apa yang dia suka. Ya, Belum diatur sama orang tua. namanya mandiri emang harus sendiri. Iya. Bukan mandiri sendiri. Tapi aku juga minta maaf sih. Karena aku sempat bersikap yang menurut aku ya itu tidak wajar. Tapi itu semua aku lakuin karena aku pengen nunjukin semuanya. Mau apa sih? Sekarang terserah pilihan Vivi mau gimana. Iya, aku nggak mau ngelarang lagi. Demi dia bahagia juga. Oke, tidak apa-apa. Ya, lampu hijau dah buat aku. Semuanya saya kembalikan ke Vivi. Oke, Mas Ki. Kalau mau lanjut ngobrol di kantor. Enggak, saya cuma ngomongin itu doang. Oke. Dah, maaf ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seharusnya kamu nggak ngambil sikap itu. Lagian aku udah terima kok. Kamu kok tahu aku di sini? Iya. Aku ketemu sama Didan, sama Gigi, dan minta maaf. Tapi menurut aku udahlah, itu udah kejadian yang dulu-dulu. Cuman yang aku sayangkan, kenapa kamu bercerai sama Didan? Kamu tahu kan alasannya kenapa aku nggak punya anak sampai sekarang? Didan mandul. Sejak awal pernikahan aku nggak pernah tidur sekamar sama dia. Kenapa? Aku nggak bisa pura-pura sayang sama orang lain. Iya, aku paham itu. Bodoh ya aku. Padahal belum tentu juga kan kamu masih ada buat aku. Tapi menurut aku, cinta itu benar-benar nggak bisa dipaksain memang. Ada atau nggak ada enggaknya, Ya, nggak mau ngambil semuanya. betul. Walaupun kamu nggak ada, tapi hati aku nggak bisa bohong. Kalau aku selalu mikirin kamu. Kenapa aku kayak gini? Aku berjuang demi apa yang aku tuju. Fer, dari dulu kamu selalu hebat di mata aku. Enggak. Dulu aku bukan apa-apa. Yang kamu mau itu kan pengakuan dari orang lain, atau untuk diri aku. Kamu udah segalanya. Tapi setidaknya orang bisa menilai aku. Ya, aku tahu itu. Orang-orang sekarang tahu kamu siapa. Terutama keluargamu. Karena aku tahu gimana pun orang tua tidak pengen anaknya dapat orang yang menurut beliau, menurut mereka dia akan susah ke depannya. Ya, Aku tunjukin itu.
sekarang gimana? Posisinya udah berubah. Kamu jauh dari keluarga aku, dan sekarang aku cuma janda. Aku masih sama seperti yang dulu. Sikap aku dari kemarin. Betul kamu bilang, itu bukan aku. Karena aku pengen bener-bener semuanya tahu kalau keadaan itu bisa berubah. Keadaan mungkin memang berubah, Fer. Tapi perasaan aku ke kamu dari dulu nggak ada yang berubah. Aku masih sayang sama kamu. Aku pikir aku nggak perlu ngasih pernyataan itu lagi, karena waktu kita ketemu di depan ruko semuanya udah jelas kenapa aku kayak gitu.